Kali ini kita akan nge-bricks mainan Star Wars dari Lego seri 75104 Kylo Ren Command Shuttle. Gokil, ini pertama kali keluar penampakannya di film Star Wars ya, yang The Force Awakens begitu di tahun 2015, dan langsung abis itu si Disney bikin seri mainan bricksnya di tahun yang sama di 2015 juga. Nah, lahirlah Lego 75104 ini. Ini di dalamnya ada, di sini nggak ada informasi bricksnya ya, tapi menurut Bricklink di sini ada 979 pieces dan dapat 6 minifigure. Di belakangnya seperti biasa ini ada instructionnya, sekilas tentang fitur-fiturnya, nanti saya bisa dilipat. Terus ada kompartemen juga di belakangnya, di bagian belakang. Terus ini ada penembak laser dan spesifikasi lain dari mainan ini. Oke, jadi sudah bertahun-tahun lamanya gue menahan untuk nge-build mainan ini. Jadi hari ini saatnya kita nge-build mainan ini bareng-bareng, oke? Yuk gengs, kita buka segelnya. Aja. Ini manual booknya. Goks ya, kalau emang dari Lego tuh kinclong, fresh, shiny gitu kan. Ya emang dari sini udah kelihatan banget kualitinya gitu kan. Benar-benar high quality product lah. Begitu. Nah, bisa dilihat sendiri di setiap packnya itu nomor-nomornya udah jelas banget. Ini kayak gini-gini, detail-detail yang remeh tapi penting sih menurut gua. Begitu gengs. Oke, jadi kita langsung aja eksekusi mainan ini. Yuk gengs, takis.
Oke geng, kita udah selesai nge-build Kylo Ren Command Shuttle ini. Bisa dilihat sendiri hasilnya. Emang kalau Star Wars tuh emang desainnya selalu apa ya, selalu abnormal ya, bisa dibilang nih, kelihatan banget di sini. Yang biasanya kalau kita sayap itu nyamping horizontal ke bawah gitu, ini dia vertikal ke atas. Nah, kita langsung aja ngeliat di dalam ini kita dapat fitur-fitur apa aja di pesawat ini. Yang kelihatan banget emang kalau dari penampakan sekilas itu ada dua main gun di sini ya, di kiri dan kanan. Di satu sisi itu dia ada dua laras laser gitu kan. Ini emang kayaknya heavy weapon juga ya ini pesawat ya. Nah, terus ada juga persenjataan lainnya. Di sini ada laser, tembakan laser juga ya, warna hijau ini. Nah, ini kalau kita mau nembakin ada lubang kecil di sini, kita tinggal tekan aja sedikit. Ya, terus juga di sini kita juga punya sirip kecil tiap sisi sayapnya ini gitu. Jadi kalau misalkan dia mode lagi terbang, dia dibuka kayak gitu, gengs, sayapnya. Jadi kalau dia lagi terbang, dia posisinya kayak gini. Nah, di bagian bawah ini sebenarnya ada akses buat para kru untuk masuk ke pesawat ini gitu. Ini dengan cara dibuka kayak gini, nanti dia kebuka. Jadi ini ada semacam kayak tangga gitu buat akses masuk ke dalam pesawatnya. Dan ini pun nggak usah khawatir kalau misalkan lagi dimainin bakalan jatuh-jatuh gitu ya. Ini ada lockernya kayak gini bentuknya, begitu. Jadi ini pasti aman, nggak bakalan jatuh-jatuh. Fitur utama di dalam mainan ini adalah sayapnya ini tentunya ya. Dia kalau lagi landing mode gitu, dia bisa dilipat, gengs, gitu kan. Ini salah satu yang keren sih menurut gue dari pesawat ini. Kalau kita mau nurunin kedua sayapnya ini, kita mesti buka sedikit, ada kunciannya di sini. Nah, ini ada kunciannya, dia bentuknya kayak gini, gengs. Gitu, jadi kita mesti buka dulu dan kita putar ke bawah. Gokil. Begitu, ini salah satu fitur yang gue suka sih dari pesawat ini gitu. Jadi ketika kita mau ngelipet pesawatnya, mekanismenya kayak gitu, gengs. Begitu, canggih cuy. Dan kita bisa langsung lock lagi di sini. Gitu. Dan kerennya Lego itu, kalau dia bikin apa-apa tuh selalu totalitas ya, nggak pernah setengah-setengah. Ketika dia bikin desain yang ini bisa dibilang kan kompleks ya, teknikalnya ya. Kita nggak perlu worry dia bakalan lepas apa kayak gimana gitu, walaupun dengan desain yang kompleks kayak gini gitu. Kita goyang-goyangin, lihat nih, gila ya. Apa, solid banget, gengs. Nggak bakalan jatuh atau apa-apa gitu. Nah, kayak misalkan contohnya sayap ini aja, gimana dia nempel sama badannya ini. Dia mekanismenya pakai cantolan kayak gini, gengs. Tuh, pakai kayak gini. Nah, nanti dia masuk ke bagian sini. Terus abis itu dia dikunci pakai part-part kayak gini nih. Masuk ke tengah-tengahnya gini. Nah, kalau dengan mekanisme penguncian kayak gini ya pastinya solid banget sih buat nahan sayap yang setinggi ini gitu kan. Nah, begitu juga dengan sayap ini. Sayap dengan setinggi ini kan dia terdiri dari modul-modul ya, beberapa modul, 3 kalau nggak salah. Supaya dia menyambung gitu, dia tetap pakai part-part yang teknikal kayak gini, gengs. Nah, nyambunginnya dengan gimana? Dengan pakai yang part-part yang kayak merah-merah ini. Nanti kayak dimasukin kayak gitu. Makanya ini solid banget, gila. Ini nggak bakal worry lah kalau mau dimain-mainin, nggak bakal jatuh apa kayak gimana. Gitu. Nah, ini sayapnya udah kita lipat supaya view-nya lebih enak ya. Kita langsung masuk ke bagian kokpitnya di sini. Ini tinggal dibuka kayak gini, biasa aja pas ngebukanya. Tapi di dalamnya ini dia cukup lega ya desainnya. Terus juga kursinya dia, ini ada headrest-nya di sini. Legonya ini duduk dengan metode ditempel pakai plate 1x2, ada separator di tengahnya itu buat masuk ke kakinya. Ada banyak cantolan di sini buat nempatin kayak senjata ataupun laser kayak gini. Nah, di dalamnya kita juga masih punya space buat naruh beberapa minifigure di sini. Terus di bagian belakang di sini ada kompartemennya gitu ya buat kita naruh senjata. Terus di bagian belakang ini ada bagian boosternya, nggak terlalu gimana-gimana tapi terlihat proper gitu ya, ada detail-detail titik-titik kayak gitu. Walaupun desainnya simple gitu tapi tetap terlihat cantik sih. Nah, nextnya apa lagi nextnya ya? Udah sih itu aja fitur-fiturnya. Nextnya kita akan ngomongin minifigurnya ya. Ini kita dapat 2 first order trooper gitu dengan helmnya yang unik juga ya. Desain bajunya di depan kayak gitu. Juga ada si General Hux-nya. Dia desainnya rada beda ya. Pakai kayak semacam jas gitu. Dia juga dapat topi kayak gini. Nah, ini nextnya kita dapat first officer-nya. Dia dapat topi juga tapi warnanya abu-abu topinya. Ini Stormtrooper-nya. Dia dapat macam shawl gitu ya kan buat samping pundaknya itu. Ini rada beda, tangannya warnanya putih nih sama helmnya kayak gitu. Yang terakhir kita dapat Kylo Ren-nya. Dia bajunya juga rada beda sama yang lain. Dia pakai sabuk nih, ada sabuknya gitu di bajunya. Terus kita dapat cape-nya di sini.
dapat hijabnya. Tapi selain hijabnya, kita juga dikasih helmnya. Modelnya kayak gini helmnya. Begitu. Plus juga kita dapat tentunya lightsaber. Ada beberapa orang yang nggak seneng sama lightsaber kayak gini, tapi mungkin udah jadul banget ya lightsaber tuh bentuknya dari tahun ke tahun kayak gitu aja. Mungkin ini butuh pembaruan gitu. Jadi desainnya rada beda kali ini untuk Kylo Ren, bentuknya kayak salib gitu. Buat gue sih fine-fine aja sih. Begitu gengs. Ini minifigurnya kira-kira kayak gitu. Secara overall menurut gua sih ini Lego set kali ini oke-oke aja, fine-fine aja. Emang buat beberapa orang nggak terlalu terbiasa ya dengan sistem sayap yang vertikal kayak gini gitu kan. Cuman karena emang brandnya Lego dan dia di backup sama story-nya Star Wars, jadi orang mungkin ya masih maklum lah gitu. Tapi untuk beberapa orang ada yang emang kurang begitu srek sama sistem vertikal kayak gini sayapnya. Tapi untuk yang model terbaru, ini kan yang model tahun 2015 ya, untuk yang model terbarunya yang Kylo Ren Shuttle Command itu, dia sayapnya udah bisa ditidurin sih, dijadiin vertikal. Tapi yang ini rada aneh ya, kenapa nggak bisa ditidurin sayapnya. Yang kedua, untuk bagian pintu masuk yang bagian bawah ini, dia kalau dibuka nggak bisa terlalu maksimal gengs gitu. Minifigure juga rada susah untuk masuk dari sini gitu. Jadi andaikan landing gear-nya lebih tinggi gitu ya. Kalau lebih tinggi ini mungkin bisa dibuka secara maksimal dan minifigure pun akses masuknya ke sini lebih gampang. Begitu. Jadi kalau sementara ini kalau dengan kayak gini ya minifigure akan masuk dari depan sini aja. Begitu. Oke, jadi 2 poin tadi yang gue sebenarnya kurang serap dari set ini. Nah, jadi kita coba balik ke poin pertama yang sayapnya yang bisa diturunin itu. Sebenarnya bukan bisa diturunin sih, tapi rada diturunin. Jadi kalau dari depan itu bentuknya kayak huruf V gitu ya. Sedangkan yang 2015 yang gue punya ini setnya dia kan nggak bisa diturunin. Jadi gue berasa rada rugi aja gitu. Nah, jadi kemarin gue tuh ngulik-ngulik soal sayapnya Kylo Ren ini. Ternyata untuk yang versi 2015 ini bisa gengs diakalin supaya sayapnya bisa berbentuk huruf V gitu ya. Jadi intinya ada beberapa bagian dalam pesawat ini yang mesti digeser gitu, terutama bagian dudukan untuk sayapnya itu mesti digeser keluar. Nah, ini yang normalnya nih, ini rata ya, bisa dilihat ini rata. Nah, yang modifikasinya bagian yang ini nih kita majuin nih kalau dari depan kayak gitu nih. Jadi bisa dibilang ada 2 step gitu yang digeser ke arah luar. Begitu. Jadi nanti jadinya kayak gini nih. Nah, yang sisi kanan ini akan gua geser 2 slot gitu ya. Yang kiri akan gue geser 1 slot. Jadi nanti supaya lebih kelihatan hasil jadinya kayak gimana dan resikonya apa aja. Begitu ya. Oke, jadi gue akan pasang dulu yang sisi kanan ini yang geser 2 slot. Ya, oke, ini kita udah kepasang kiri kanannya. Jadi ini kanan ada geser 2 slot, yang ini kiri geser 1 slot. Sebenarnya kalau dari penampakan akan lebih keren tentunya yang geser 2 slot ini ya, karena dari sisi kemiringan dia lebih ekstrim, jadi lebih keren aja gitu kelihatannya kan. Tapi resikonya adalah ketika kita mau mainin dia ini, mau nerbang-nerbangin dia akan lebih nggak stabil ya, karena ini nih yang bagian yang runcing ini akan neken ke sini. Nah, itu. Jadi resikonya entah ini yang copot atau ini yang copot. Begitu. Jadi dengan begini gue akan milih yang geser 1 aja sih, karena dia lebih nggak beresiko ketika kita main-mainin gitu ya. Ini benturannya ini nggak terlalu keras gitu, karena dia posisinya nggak terlalu landai ya. Jadi untuk yang kali ini gue akan geser 1 aja karena dia relatif lebih aman. Jadi kita akan kembaliin part-part yang tadi kita lepas ke posisi semua lagi. Kita lihat hasilnya kayak gimana nanti, oke? Seperti yang kita lihat, sekarang posenya bisa V gitu ya kan sayapnya. Dan tanpa mengurangi fitur-fitur yang ada gitu. Jadi ini pun tetap masih bisa dilipat gitu. Nah terus resikonya lagi, walaupun kelandaiannya udah kita kurangin tadi dari mundur 2 step jadi 1 step, tetap ketika kita manuverin, begitu, misalkan kita manuverin miring gitu ya, bagian ini akan copot, gengs. Nah, begitu, gengs, bisa dilihat sendiri kalau kita manuverin rada ekstrim, nggak bisa support nih bagian ini. Jadi, gimana ngakalinnya kalau misalkan teman-teman punya spare part lebih gitu, mungkin bisa tambahin
part kayak gini yang plain 2x6 tambahin di sini plus part kayak gini nih. Jadi apapun itu sih buat nambahin kekuatan di atasnya nih. Kalau kita mau bermanuver secara ekstrim gitu, kita lihat masih bisa ketahan. Nah, jadi emang sebenarnya ini kan modifikasi, jadi nggak terlalu recommended. Kalau misalkan pengen terima beres dan punya budget lebih, ya mendingan sikat aja yang versi 2019 ya kan. Jadi kita kalaupun mau bermanuver ya, nggak bakalan ada yang copot-copot, gue yakin, karena ini Lego yang ngedesain. Oke, jadi untuk episode kali ini cukup sekian dulu. Semoga bermanfaat dan semoga menghibur, gengs. Brick Brothers cabut dulu. Kita jumpa lagi di video-video selanjutnya, oke?